Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan hasil dari isi dari buku yang saya review. Perkenalkan, nama saya Ferdi Didaelo, mahasiswa sosiologi semester 7, kelas reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukuman sebagai proses sosial. Hukuman adalah suatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitasnya yang terlihat secara publik dalam hukum. Realitas sehari-hari, peradilan pidana, praktek diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana akibat pengeluaran, misalnya dalam kepolisian, penuntutan penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukuman komunitas, dan lain sebagainya. Pekerjaan hukum juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberi isyarat atau gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Mungkin menawarkan resolusi emosional dan karakteristik, atau mungkin merendahkan. Akibatnya hukum lebih dari sekedar keputusan moral. Kasus yang langsung. Ini adalah rutinitas harian, pemberian saksi, dan kelembagaan praktik yang paling banyak diciptakan karena makna tertentu. Menurut Grant, hukuman adalah suatu yang tiap orang bisa rasakan dan memang begitu dalam arti yang layak untuk dibicarakan. Meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya, sumber pengetahuan mereka meragukan. Hukuman sebagai proses sosial berusaha untuk melepaskan diri dari paradigma dominan individualisme otonom dengan memahami pengambilan keputusan hukum sebagai interpretatif, prosesual, relasional, dan performatif. Karena itu, jalur baru penelitian dan pertimbangan baik dalam hukuman dan studi tentang pengambilan keputusan profesional dan di diskeresioner secara lebih umum. Ini juga berarti bahwa pencairan untuk reformasi atau konservasi dapat terus dibangun fondasi yang kokoh mengenai karakter sosial dari pengambilan keputusan, memungkinkan kita untuk membuat sketsa atau agenda baru. Misalnya dalam upaya tersebut untuk mengurangi penggunaan hukum penjara dan memikirkan kembali arti efisiensi. Konsepsi ini mendorong kita melampaui pemikiran hanya tentang hukuman dalam konteks pendekatan. Dalam konteks mungkin merupakan langkah maju dari formalistik tetapi mereka masih menempatkan pengambilan keputusan sebagai aktivitas individualistik. Kita tidak perlu memulai dengan individu yang beroperasi dalam konteks eksternal atau lingkungan, melainkan dari pengakuan itu seperti yang disarankan oleh Citra Simbiosis di sampul buku ini. Semua orang dapat dan setiap benda adalah relasional. Yang kedua, menghukum sebagai proses sosial. Kalimat bersifat interpretatif
persuasif dan performatif untuk mengasah selera. Saya akan menguraikan singkatan apa yang saya maksud dengan kualitas interpretatif, persuasif, relasional, dan performatif, karena ini adalah motif berulang dalam proposisi yang bahwa adalah ungkapan bahwa proses sosial reformasi yang dominan adalah bahwa para penjaga peradilan adalah menerima individu, rangsangan atau potongan informasi yang artinya terbukti dengan sendirinya agregasi dari rangsangan individu otonom diharapkan agar diperoleh tanggapan dalam bentuk hasil keputusan. Jadi tantangan adalah mendefinisikan dan mengisolasi rangsangan individu, misalnya aturan, desa, fakta, dan faktor yang memiliki dampak paling intensif pada respon atau hasil. Meskipun versi yang lebih canggih diperdebatkan pendekatan di mana rangsangan yang berbeda ini dapat diatur, difokuskan, dan digabungkan, pada akhirnya dapat diwujudkan sebagai kenyataan informasi. Kedua tradisi tersebut berakar pada paradigma individualisme otonom berpusat pada hakim sebagai individu tunggal dan mandiri yang secara alami memiliki kebebasan kecuali kebebasan miliknya diganggu secara eksternal. Paradigma ini selanjutnya direfleksikan dan dipertahankan oleh konsepsi kosmos, hukuman yang lebih luas terdiri dari individu otonom, digambarkan sebagai berkompetisi dan bertabrakan satu sama lain. Namun setiap entitas pada dasarnya tetap tidak berubah. Demikian sendiri mempertahankan karakteristik institusinya sendiri. Yang ketiga, produksi sosial hukuman. Peraturan dan kebijakan resmi ada operasi praktis mereka. Kebalikan, saya mengusul bahwa dalam praktik sehari-hari keduanya saling membentuk, hampir tidak dapat dibedakan. Aturan dan fakta beroperasi dalam dialog yang bergeser tanpa henti, yang mengalami konsepsi pengambilan keputusan, menerapkan penelitian empiris, temuan bahwa proses peradilan pidana membangun dan menomarkan kasus. Secara khusus, kedua pendekatan tersebut berakar pada paradigma otonom individualisme, berpusat pada hakim sebagai individu tunggal dan mandiri yang secara alami memiliki kebebasan kecuali kebebasannya diganggu secara eksternal. Paradigma individualisme otonom ini lebih jauh tercermin dan didukung oleh konsepsi kosmos, hukuman yang lebih luas yang dianggap terdiri dari persaingan atau otonom entitas mandiri.